Kelompok kami mengambil topik pengaruh kehidupan Hindu-Buddha dan Islam pada masyarakat Nusantara. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana cara Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa? Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali berasal dari bahasa Arab yaitu wala atau walia, yang diartikan orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Dan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang diartikan 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. 9 orang tersebut ialah yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Gresik, yang keempat Sunan Kalijogo, yang kelima Sunan Kudus, keenam Sunan Muria, ketujuh Sunan Derajat, kedelapan Sunan Bonang, dan yang terakhir kesembilan Sunan Giri. Dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Wali Songo memiliki cara yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Sunan Ampel, dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Selain itu, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan menggunakan cara membuat kipas anyaman yang terbuat dari rotan. Dan kipas tersebut bukan hanya sekedar kipas biasa, akan tetapi bisa menyembuhkan orang sakit, dan kipas tersebut dibagikan kepada masyarakat atau penduduk sekitarnya. Dan penduduk tersebut hanya membalasnya dengan kalimat syahadat. Banyak sekali penduduk yang senang dan meminta untuk menyembuhkan penyakitnya kepada beliau. Itulah cara Sunan Ampel dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Esensi dari penjelasan di atas bahwa dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel ialah menggunakan perantara apa yang dibutuhkan manusia saat itu, untuk kemudian ia gagaskan ajarannya dalam interaksi saat memberi apa kebutuhan mereka yang belum mengenal Islam. Yang kedua, Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Ia merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Yang ketiga, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati. Selain itu, Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Yang keempat adalah Sunan Kalijogo atau Raden Masyahid. Ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan cara kesenian sebagai sarana dakwah seperti seni wayang yang dahulu penuh dengan ajaran Hindu dan Buddha. Akan tetapi, sekarang menjadi seni wayang yang penuh dengan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Begitu pula dengan hiburan-hiburan yang bersifat Islami. Tidak hanya lewat wayang, tetapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti
lir ilir atau gundul pacul. Cara itulah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk menarik dan mengambil hati masyarakat. Kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Cara dakwah yang disampaikan Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam adalah: pertama, mendekati masyarakat Hindu dengan menghormati sapi yang dikeramatkan Hindu dan membangun menara masjid yang sama dengan bangunan candi Hindu. 2. Mendekati masyarakat Buddha dengan membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sebanyak 8 titik pancuran. Setiap pancuran diberi arca kebo gumarang. 3. Mengubah ritual mitoni atau selamatan. Peninggalan Sunan Kudus. 1. Masjid dan Menara Kudus didirikan 1549 Masehi. 2. Keris Cintoko. 3. 2 tombak Sunan Kudus. 4. Tembang Asmarandono. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang keenam, Sunan Muria. Sunan Muria menggunakan metode kesenian untuk menyampaikan dakwahnya, yaitu memakai gamelan dan wayang. Beliau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata dengan cara yang halus. Tidak hanya itu, Sunan menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria mengajar agama Islam di sekitar Gunung Muria, kemudian diperluas hingga Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Keistimewaan Sunan Muria adalah bekas peninggalannya, di antaranya pelana kuda dan air gentong. Benda peninggalan Sunan Muria adalah bulusan dan kayu adem ati, pohon jati keramat, parijato, situs air gentong keramat. Dan Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Ketujuh, Sunan Derajat. Memiliki nama asli Raden Qasim, lahir pada tahun 1470. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel, dan derajat memiliki arti kaderajat, artinya terangkat derajatnya, dan cara penyebarannya yang terkenal berupa tembang pangkur. Selain itu juga membuat ukiran dan memainkan musik gamelan. Di pesisir utara, cara penyebaran Islam adalah menjalin komunikasi dengan nelayan. Dimulai sejak Sunan Derajat menjelaskan tentang perbedaan ikan segar dan busuk. Semenjak itu, Sunan Derajat dan para nelayan memiliki hubungan yang sangat erat dan diberi gelar Sunan Mayang Madut tahun 1520 Masehi yang diberikan oleh Sultan Demak I. Dan makam Sunan Derajat berada di Perbukitan Derajat, Pacitan, Kabupaten Lamongan 1522 Masehi. Kedelapan, Sunan Bonang. Memiliki nama asli Raden Maulana Ibrahim. Merupakan saudara kandung dari Sunan Derajat. Sunan Bonang memiliki nama arti nama sebuah desa di Kabupaten Rembang. Dan cara penyebaran Islam yaitu tembang, tombo ati atau penyembuh hati, alat musik tradisional berupa bonang, karya sastra berupa wayang, suluk atau tembang tamsil, dan arsitektur. Selain itu, juga mendirikan pesantren di Tuban. Yang terakhir adalah Sunan Giri. Sunan Giri sering disebut dengan nama Raden Paku, yang sempat diberi nama Joko Samudra oleh ibu angkatnya karena ia ditemukan di lautan. Pada saat ia berumur 7 tahun, ia dititipkan di Padepokan Sunan Ampel untuk belajar agama Islam yang letaknya di wilayah Surabaya. Sunan Ampel pun memberinya gelar yang disebut dengan Maulana Ainul Yakin karena Sunan Giri dianggap sebagai murid yang cerdas oleh Sunan Ampel.
Pada akhirnya ia belajar agama Islam di Padepokan Sunan Ampel selama bertahun-tahun. Ia dan Raden Maulana Maksum Ibrahim yang merupakan anak dari Sunan Ampel diutus oleh Sunan Ampel untuk belajar Islam lebih dalam di Makkah. Tetapi sebelumnya ia harus menemui Syekh Maulana Ishaq di Pasai yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Sunan Ampel memang ingin mempertemukan ayah dan anak yang telah berpisah selama bertahun-tahun lamanya. Sekitar 7 tahun belajar agama Islam di Pasai dengan ayahnya, mereka pun kembali ke Pulau Jawa. Saat itulah Maulana Ishaq memberi Sunan Giri segenggam tanah dan ia diminta untuk membangun pesantren di tanah yang jenis dan baunya sama dengan tanah yang ia beri. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Sunan Giri pulang ke kota Gresik dan di sana ia membangun sebuah pesantren sesuai dengan yang diamanahkan oleh ayahnya. Nama daerah tempat ia membangun pesantren tersebut adalah Desa Sidomukti yang terletak di daerah daratan tinggi. Itulah mengapa ia diberi nama Sunan Giri, karena Giri artinya adalah gunung atau daratan tinggi. Lambat laun pesantren yang ia bangun pun dikenal oleh seluruh Nusantara. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, dengan terkenalnya pesantren Sunan Giri tersebut, banyak sekali anak-anak yang menimba ilmu agama Islam di pesantrennya. Jadi, pengaruh Wali Songo dalam perkembangan perubahan arsitektur di Jawa sebagai contohnya adalah Masjid Agung Demak, yang pada awalnya sebagai bentuk manifestasi wujud sebuah gunung dengan atap tajuk yang mewakili kesan keramat dan mengharuskan atap masjid dibuat berlapis. Bidang seni ini menjadikan bangunan tetap terlihat kebudayaan lama. Lalu, karena perkembangan perubahan arsitektur, Masjid Agung Demak terdapat bentuk atap limasan pada serambi masjid dan adanya tratek, rambat, dan gerbang regol berbentuk semartinandu yang meniru keraton Jawa. Maka dakwah Wali Songo yang menekankan akidah dan syariat tidak berpengaruh langsung terhadap pembangunan sarana ibadahnya, yakni bangunan masjid. Dengan demikian, penambahan fasilitas pada bangunan masjid yang dikarenakan tuntutan kebutuhan masyarakat Islam Jawa telah menghasilkan arsitektur Islam Jawa. Dari cara penyebaran yang dilakukan oleh Wali Songo dapat disimpulkan bahwa 9 wali di atas memiliki model penyebaran agama Islam yang hampir sama. Esensi paling penting terhadap moralitas penyebaran yang diajarkan oleh Wali Songo adalah gerak penyebarannya yang santun, sejuk, ramah, dan mampu mendialogkan antara Islam dan budaya lokal. Sebagaimana menurut Muhammad Nur, pengembangan Islam yang diajarkan oleh Wali Songo dengan warna tradisi yang sangat manjur. Dengan tanpa merubah ajaran Islam di dalamnya, para wali menerjemahkan Islam dalam budaya lokal. Selain itu, gerak mereka yang persuasif kepada masyarakat tingkat bawah membuat Islam mudah dipahami oleh masyarakat tingkat bawah. Penyebaran yang diajarkan oleh Wali Songo merupakan penyebaran yang damai dan santun, yang akan mudah untuk diterima oleh banyak orang. Penyebaran yang tidak didasari dengan jalan kekerasan tersebut akan mewujudkan Islam damai di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, penyebaran agama Islam ini yang dilakukan oleh Wali Songo sampai sekarang diterima oleh masyarakat Jawa